Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Kali ini Ibu Statistik 1000 halaman kembali hadir eh, memberikan tutorial tentang SEM PLS kembali, yaitu tutorial SMAP PLS versi 4 dengan judul inilah kekurangan SEM PLS, hati-hati dipakai di skripsi, tesis maupun disertasi. Jadi bagi teman-teman para pendukung SEM PLS, sebenarnya ini ada kekurangan di dalam SEM PLS. Ya, oleh karena itu maka kami beri informasikan kepada publik ya, dan untuk diketahui oleh teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman dan juga bunyikan loncengnya. Jika ada yang bertanya, mangga silakan. Untuk beberapa pertanyaan mungkin kami sempat jawab, kami akan jawab. Yang terlewat mungkin kami lupa atau bagaimana, kami mohon maaf. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Judulnya adalah ini kekurangan SEM PLS. Hati-hati dipakai deskripsi, tesis maupun disertasi. Baik, kita akan membahas beberapa kampus di Indonesia tidak merekomendasikan mahasiswa menggunakan SEM PLS ya di dalam skripsi, tesis maupun disertasinya. Oke, terutama di level disertasi. Mengapa? Karena ada alasan dari para dosen mengatakan bahwa SEM PLS kurang atau tidak mempunyai global fit atau kecocokan model untuk menyatakan bahwa model itu diterima. Ya, tidak seperti aliran sebelumnya SEM Covariant Amos dengan Driscoll, SEM PLS gara-gara ini katanya tidak memiliki global fit sehingga SEM PLS itu kurang baik digunakan di dalam skripsi, tesis maupun disertasi. Sekali lagi, benarkah SEM PLS memang tidak memiliki global field atau kecocokan model sehingga SEM PLS tidak baik digunakan di level, terutama di level disertasi ya, di level disertasi karena uji kecocokan model ini tidak ada di dalam SEM PLS. Di dalam literatur yang ditulis oleh Haier memang disebutkan seperti begini, tidak seperti covariant based SEM PLS does not optimize unique global scalar function. Some scholar, ya, para akademisi, para dosen have traditionally considered the lack of global scalar function, the consequence lack of global goodness of it di dalam SEM PLS. Jadi mengatakan PLS itu memiliki lack of, kekurangan, global goodness of it-nya, kecocokan modelnya mana? Gitu ya, kira-kira kayak begitu. Yuk kita lihat di dalam literatur apakah benar SEM PLS itu tidak memiliki ukuran kecocokan model. Ya, apakah ini benar sehingga tidak diperkenalkan di dalam kampus-kampus di Indonesia? SEM Covariant sebelumnya yang kita tahu nama softwarenya adalah Risrel dengan Amos, itu memang memiliki ukuran kecocokan yang sangat banyak banget, lebih dari 20 deh saya hitung ya. Ada RMC ya, ada SRMR, ada CFI, NIB, TLI, IVI, GFI, AGFI, ada AIK, CAIK, kemudian banyak sekali ya ukuran-ukuran goodness of it yang memang dipublikasikan oleh para akademisi dan kemudian dipublikasikan di dalam jurnal. Namun yang paling banyak dilaporkan di dunia ya, menurut tulisan Haier, menurut tulisan Bandler siapa ya, saya agak lupa nih. Ada 3 ukuran yang paling banyak digunakan Berger tulisannya. Tapi umumnya yang banyak dilaporkan adalah RMCA, CFI, NFI, dan TLI. Ini ukuran yang paling banyak digunakan di dalam SEM covariant karena mereka itu tidak bergantung kepada kompleksitas model dan juga tidak bergantung kepada ukuran sampel. Sehingga akhirnya 3 ukuran ini yang paling banyak dilaporkan. Lalu pertanyaannya, kalau SEM covariant punya, apakah SEM PLS punya? Ya, gitu ya. Nah, sebelum kita akan menjawab seperti itu, mari kita pahami konsep SEM covariant dulu, bahwa algoritma di dalam SEM covariant itu adalah baterai mati nih. SEM covariant itu alirannya adalah mencocokkan antara matrik covariant model dengan matrik covariant taksiran model. Ya, mencocokkan nih matrik covariant data dengan matrik taksiran data dengan penaksir likelihood sehingga muncullah ukuran global goodness of it yang seperti ini, RMCA, CFI, NFI, dan TLI. Oke, itu. Lalu bagaimana dengan SEM PLS? Oke, di bagian depan Haier memang sudah mengatakan when using SEM PLS it is important to recognize the term fit has deeper meaning. Nah, jadi penggunaan goodness of fit deeper meaning dari konteks covariant based SEM dan PLSM, kata Haier. Jadi ketika kita menggunakan aliran SEM PLS, kita harus tanya dulu algoritmanya apa. Nah, algoritma yang digunakan di dalam SEM PLS adalah maximizing R square. Ya, bunyinya gini, PLSM aims maximizing endogenous latent variable
explained by estimating partial model relationship in iterative sequence. Jadi menggunakan algoritma iterative sequence OLS. Ya, in contrast, sebaliknya, covariant based SEM menggunakan diskrepansi perbedaan antara taksiran matrik covariant model dengan matrik covariant taksiran model yang tadi kami sebutkan. Ini dasar algoritma berpikirnya. Sehingga uji-uji kecocokan di dalam SEM PLS sehingga uji kecocokan yang ada di dalam SEM covariant tidak serta-merta ditarik semua ke SEM PLS. Oke, nah kami ingin menegaskan kembali bahwa SEM PLS itu bisa digunakan untuk disertasi. Ya, disertasi kan teman-teman sering mengatakan testing theoretical framework. Di level disertasi biasanya adalah menguji teori model. Gitu kan? Nah, SEM PLS bisa untuk menguji teori model from a perspective prediction 2021 dan 2022 ditegaskan kembali oleh Haier. Theoretical framework from prediction perspective. Dari perspektif prediksi. Kenapa? Karena algoritma yang dibangun di dalam SEM PLS itu adalah algoritma prediksi. Tadi memaksimumkan L-square dengan algoritmanya iteratif OLS. Oke. SEM PLS adalah aliran prediksi dan eksplorasi. Di dalam video kami sebelumnya sudah disebutkan ya, diturutan dari teori Gregor juga ada tentang EP teori. Teori eksplorasi dan prediksi. Ada landasan basis teorinya. Teori sosialnya itu ada. Lalu ditarik ke arah matematika. Pengujian model yang menitik beratkan pada studi prediksi dan eksplorasi. Karena SEM aliran prediksi, maka logikanya adalah apa ukuran kecocokan. Karena alirannya ini, maka logikanya adalah apa ukuran kecocokan model yang pas untuk prediksi dan eksplorasi. Begitu. Maka ukuran kecocokannya apa yang paling cocok untuk studi eksplorasi dan prediksi. Nah, mari kita lihat di dalam Smart PLS 3, perkembangan goodness of fit di dalam SEM PLS yang mulai diterapkan di SEM PLS 3, Smart PLS 3, dan Smart PLS versi 4. Ini adalah Smart PLS versi 3. Judulnya adalah dari Profesor Ramaya. Ya, ini adalah Golf dari Ramaya, ya, ditulis oleh Ramaya. Tulisannya gimana? Ramaya. Ya, dia profesor berkebangsaan Malaysia, Ramaya. Wah, saya mempopulerkan Mas Yani. Dia mengatakan di dalam Smart PLS versi 3 ini ada beberapa ukuran goodness of fit. Yang pertama adalah SRMR, 1. Kemudian yang kedua adalah exact fit model dengan DG, 2. Kemudian ada lagi NFI yang ditarik dari SEM covariant ke PLS, 3. Kemudian dia bilang ada lagi chi-square, 4. Kemudian ada lagi RMS theta, 5. Ya, ini ukurannya, ini tabelnya, ukuran-ukurannya. Tetapi ukuran-ukuran ini kurang tepat digunakan sebagai ukuran prediksi. Ya, ukuran-ukuran ini ada yang akhirnya ditinggalkan di Smart PLS versi 3 ya. Ini adalah goodness of fit yang dikembangkan di Smart PLS versi 3. Oke, gimana dengan Smart PLS versi 4 dalam perkembangannya? Oke, kita lanjutkan. Untuk menyatakan bahwa model SEM PLS di dalam software Smart PLS versi 4 karena ukurannya prediksi, maka ukuran goodness of fit-nya harus mengatakan apakah model kita punya daya prediksi yang baik nggak? Apakah model kita punya daya prediksi yang diterima nggak? Nah gitu, jadi Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua, para mahasiswa dan dosen, tidak semua dari aliran covariant itu ditarik, dari Rizal Amamos ditarik ke SEM PLS, karena beda dua aliran ini. Algoritmanya beda, karena algoritmanya SEM PLS adalah prediksi, maka kita cari ukuran yang paling cocok untuk mengatakan model memiliki daya prediksi itu apa. Maka dikenalkanlah oleh Semuli dari University of Hong Kong, tahun 2016 dia nulis PLS Predict. Oke, nah PLS Predict ini jurnalnya aslinya dari Semuli. Mana ya? Ini ada di buku Haier 2019. Ada nggak ya? Coba ya, bentar. Ya Allah, ketinggalan. Ini kali. Ini dia, maaf. Ketinggalan. Nah, ini adalah PLS Predict dari Haier. Aslinya dari Semuli tulisannya. University of Hong Kong dia nulisnya. Ada di bagian bawah. Nah, ini nih, maaf. Nih, ketinggalan tadi ya.
when interpreting PLS Predict. Jadi ada ya di sini jurnalnya, tulisannya di bawah tentang PLS Predict. Yang kedua di dalam SAMPLS adalah CVPAT. CVPAT ini jurnalnya yang ditulis oleh Linglet dan Sharma dan Hult. Nih judulnya Prediction Cross Validated Predicted Ability Test in Partially Square PET Modeling. Ya, jadi CVPAT dengan PLS Predict adalah ukuran yang lebih tepat untuk menggambarkan tentang daya prediksi model SAM. Jadi kebaikan kecocokan model-model PLS apa Mas Sofian? Ya PLS Predict dengan CVPAT. Karena kedua ukuran itulah yang paling tepat untuk menggambarkan kecocokan model tentang PLS, daya prediksinya. Jadi apa itu PLS Predict? Menjelaskan kekuatan prediksi power prediksi model PLS, membandingkan model PLS dengan model LM, caranya membandingkan RMSE dan MAI antar algoritma PLS dengan LM, yang lebih kecil lebih baik. Tadi jurnalnya sudah ya di buku Higher. Kedua adalah CVPAT, ya mengevaluasi kemalasan predictive model, membandingkan ada model PLS dengan LM dan IA, indikator average dan linear model. Oke, nilai average loss-nya dilihat dari average loss model PLS harus lebih kecil dari model LM dan IA. Dan dia nilainya harus negatif ya, selisihnya itu harus negatif. Ada di mana? Di Semalam Smart PLS ada di sini, klik di sini, PLS Predict. Inilah yang disebut sebagai kecocokan model di dalam PLS. Klik run, outputnya ada di sini, ini tentang PLS Predict, tentang Key Square Predict, outputnya ada di sini, dan CVPAT outputnya di sini ada dua. Klik di sini, klik di sini. Ini nilainya harus negatif dan ini nilainya harus signifikan. Oke, jadi kedua itu yang digunakan sebagai ukuran daya prediksi. Ada ukuran yang lainnya, klik di PLS ini, masuk ke cocokan model, ada di model PIT, tapi saya jarang pakai yang ini. Nih, NFI ini nilainya sering kecil, kemudian di Giro nilainya sering tidak baik lah. Ini harus diuji dengan apa namanya? DULS dengan DG ini diuji dengan di bootstrap ya, seringkali tidak memenuhi. Nah, saya sering pakainya SRMR. Kalau tidak SRMR, saya sering pakainya dua yang tadi, CVPAT dengan PLS Predict. Oke, jadi kami ingin menyimpulkan kembali di dalam paparan kami bahwa tidak benar SAMPLS itu punya kekurangan global fit. Dia punya global fit dan baru muncul tahun 2016 adanya PLS Predict ini. Ini jurnalnya aslinya 2016 nih dari Semuli. Dan ini jurnalnya aslinya tahun 2021 dan 2022. 2023, mohon maaf. Dua jurnal yang ditulis tentang CVPAT oleh tadi Lingerat tadi. Oke, kita lanjutkan dikit lagi. Nah, jika ingin meningkatkan kualitas laporan akademik, sekuritas sistem maka sebaiknya PLS Predict dan CVPAT dilaporkan. Saya pernah ada mahasiswa S3 dari suatu universitas, kemudian dia kontak saya, kemudian katanya dia ingin publish di Scopus, kemudian banyak revisi dari reviewernya, harus dimasukkan PLS Predict dan CVPAT ya. Kemudian saya share ke mahasiswa tersebut tentang PLS Predict dan CVPAT. Alhamdulillah jurnalnya tersebut tembus di Scopus. Mungkin ini bisa kami sampaikan kepada publik bahwa tidak benar SAMPLS itu memiliki kekurangan dalam goodness of fit. SAMPLS memiliki goodness of fit, tapi dari perspektif prediksi namanya adalah PLS Predict dengan CVPAT. Kami memiliki ebook 1.800 halaman, harganya Rp70.000, beli sekali gratis umur hidup. Mudah-mudahan tutorial ini memberikan kemanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.